Selamat siang, perkenalkan nama saya Fatia Azrina dari kelas 10 IPS 1. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang aspek teknik dan teknologi proses operasional. Seperti pada gambar, poin pertama yaitu ada pemilihan strategi produksi. Ini dimaksud dengan strategi operasi. Strategi operasi adalah suatu fungsi operasional yang memberikan keseluruhan pengarahan atau dorongan bagi pengambilan kelulusan agar searah dengan tujuan perusahaan. Dan apa yang disebut dengan pemilihan strategi produksi? Biasanya untuk menetapkan suatu produk akan dilakukan melalui tahapan meliputi pertama seleksi dan penentuan ke produk, kedua ada pembuatan praktek uji coba, dan yang terakhir ada penerapan, yaitu pemilihan dan perencanaan produk. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide pokok dan menentukan inti dari produk sampai diperkenalkan ke pasar. Selain itu, pabrik harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya, termasuk diantaranya ekstensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan promosi. Selain itu, di atas juga terdapat tujuan dari rencana produksi. Tujuan produksinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama adalah meminimalkan biaya atau memasukkan laba. Kedua adalah meminimalkan investasi-inventaris. Ketiga ada meminimalkan perubahan dalam nilai produksi. Keempat ada meminimalkan perubahan dalam tingkat tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah meminimalkan pemanfaatan pabrik dan perlengkapan. Dan poin selanjutnya adalah rencana kualitas. Kualitas produk adalah kondisi fisik, fungsi, dan sifat suatu produk, baik barang ataupun jasa berdasarkan tingkat mutu yang diharapkan seperti reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasional, gradasi produk, serta atribut produk lainnya dengan tujuan memenuhi dan memuaskan kebutuhan konsumen atau pelanggan. Selain itu, di sini juga terdapat dari manfaat kualitas produk. Pertama ada meningkatkan reputasi perusahaan, kedua ada menurunkan biaya, ketiga ada meningkatkan pangsa pasar. Selain itu, di sini juga terdapat dari manfaat internasional ya. Dalam mampu menawarkan produk atau jasa yang berkualitas, maka selain dikenal di pasar lokal, adanya tanggung jawab produk untuk penampilan produk itu penting. Yang keempat yaitu pemilihan teknologi. Pemilihan teknologi pada proses produksi berarti memilih proses untuk menghasilkan produk atau pelayanan, termasuk jenis teknologi dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut. Proses teknologi kontinu dimaksudkan untuk menghasilkan volume output yang besar. Proses in-treatment atau batch digunakan bila pabrik menangani bermacam-macam proses yang berbeda-beda. Ada berbagai macam faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jenis teknologi. Yang pertama yaitu jenis teknologi yang diajukan harus dapat menghasilkan mutu produksi yang dikehendaki pasar. Yang kedua adalah teknologi tersebut harus cocok dengan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kapasitas produksi ekonomis yang telah ditemukan. Setelah itu ada rencana kapasitas produksi. Ada berbagai macam faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jenis teknologi, yaitu yang pertama jenis teknologi yang diajukan harus dapat menghasilkan mutu produksi yang dikehendaki pasar. Yang kedua yaitu teknologi tersebut harus cocok dengan persyaratan yang diperlukan untuk kapasitas produksi. Ini biasanya dinyatakan dengan jumlah unit yang dihasilkan volume per satuan waktu. Beberapa faktor yang mempengaruhi kapasitas produksi diantaranya seperti jumlah tenaga kerja yang digunakan, kemampuan dan keahlian tenaga kerja, jumlah mesin dan peralatan yang digunakan, perawatan mesin dan peralatan kerja yang digunakan, tingkat kecacatan produk, pemborosan dalam proses produk, pemasok bahan baku, dan bahan-bahan pendukung dan produktivitas kerja yang mencapai kapasitas produk ekonomis yang telah ditentukan. Selanjutnya ada perencanaan letak pabrik. Tata letak pabrik didefinisikan sebagai tata cara pengaturan fasilitas pabrik guna menunjang kelancaran proses produksi. Pengaturan tersebut akan memanfaatkan luas area atau space untuk penempatan mesin atau fasil. Dalam tata letak pabrik ada dua hal yang
diatur letaknya, yaitu pertama ada pengaturan mesin atau machines layout dan pengaturan departemen yang ada dari pabrik atau departemen layout. Keputusan penting yang menentukan definisi sebuah operasi dalam jangka panjang. Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan proses fleksibilitas dan biaya serta kualitas lingkungan kerja, kontak pelanggan, dan cita perusahaan. Tata letak yang efektif dapat membantu organisasi mencapai sebuah strategi yang menunjang diferensiasi. Selanjutnya ada perencanaan tata letak atau layout. Tata letak mencakup desain dari bagian-bagian, pusat kerja, dan peralatan yang membantu proses perubahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Perencanaan tata letak merupakan suatu tahap dalam perencanaan fasilitas yang bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem reproduksi yang efisien dan efektif sehingga dapat tercapai suatu proses produksi dengan biaya yang paling ekonomis. Selain itu, di bawah juga terdapat jenis tata letak. Jenis tata letak pertama ada tata letak proses atau proses layout, yaitu tata letak fungsional, penyusunan tata letak di mana alat yang sejenis atau mempunyai fungsi yang sama ditempatkan pada bagian yang sama. Yang kedua ada tata letak produk atau produk layout, yaitu apabila proses produksi telah distandarisasi dan diproduksi dalam jumlah yang besar. Dan yang terakhir ada tata letak posisi tetap atau posisi layout. Selanjutnya ada perencanaan jumlah produksi. Perencanaan produksi penentuan masa depan dari proses produksi. Dapat membantu dalam pembuatan atau pengaturan lokasi produksi yang efisien dengan memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan. Produksi dibuat secara berkala untuk periode yang waktu tertentu yang disebut pairing horizon dan dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang kedua ada menyesuaikan tingkat produksi yang diperlukan dengan sumber daya yang ada. Dan yang ketiga menjadwalkan dan memilih pekerjaan aktual yang akan dimulai di fasilitas pabrik. Terakhir ada menyiapkan dan mengirimkan pesanan produksi ke fasilitas produksi. Perencana produksi atau departemen perencana produksi perlu bekerja sama dengan departemen pemasaran dan departemen penjualan. Selanjutnya ada manajemen persediaan. Persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur ketersediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah dimulai dengan cara memperoleh persediaan, menyimpan hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini membuat arti beragam, yang bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, bahan dalam proses, barang jadi, bahan suku cadang. Jumlah persediaan tidak semudah yang dipikirkan, dan jika persediaan terlalu banyak, maka akan semakin tinggi biaya untuk penyimpanan. Sebaliknya, jika kurang, maka biaya menghambat proses produksi. Menghadapi beragam ketidakpastian, mulai dari ketidakpastian permintaan, waktu pemesanan, hingga pemasokan dari spoiler, dan inilah yang membuat inventory manajemen sangat penting dilakukan. Pengawasan kualitas produk. Pengawasan kualitas yang baik akan membantu dalam kelancaran proses produksi, sehingga aktivitas akan dapat mencapai sasarannya. Dengan ada pengawasan kualitas, kemungkinan dapat mengurangi biaya-biaya yang diperlukan, yaitu dengan cara memperkecil jumlah kerusakan dan pemborosan yang terjadi dalam produksi dan dapat dihindari. Setiap aktivitas pengawasan kualitas merupakan usaha tercapainya tujuan dalam proses produksi. Jadi, pengawasan kualitas mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengawasan produksi, dan tidak adanya pengawasan terhadap kualitas akan mengakibatkan perusahaan berjalan tidak efisien, yang pada akhirnya proses produksi tidak akan berjalan lancar. Dalam melaksanakan kegiatan proses produksi, biasanya terdapat beberapa pilihan dalam hal peralatan proses produksi yang akan dipakai, mulai dari penentuan tempat operasi, perencanaan sesuai, sampai kepada penentuan dan pilihan mesin-mesin serta fasilitas produksi lainnya. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.